Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenanga Putri Sukmadewi, NIM 2108655. Saya akan mempresentasikan tentang pengendalian diri olahraga, mata kuliah psikologi olahraga, dengan dosen pengampu Pak Syarastani, MKes Aivo, dan Bu Desi Novitasari, SPD MPD. Satu, pengertian penguasaan diri. Pengertian penguasaan diri menurut Kamus Psikologi Kaplan 2002. Menurut Kamus Psikologi, definisi kontrol diri atau self-control adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Goldfriend dan Merbaum mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi positif. Penguasaan diri atau self-control merupakan satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan yang berada di sekitarnya. Para ahli berpendapat bahwa kontrol diri dapat digunakan sebagai suatu intervensi yang bersifat preventif selain dapat mereduksi efek-efek psikologis yang negatif dari stresor lingkungan. Dan menurut saya, penguasaan diri itu bagaimana cara kita dapat mengendalikan diri di dalam kondisi apapun. Misal, saat melakukan presentasi ini, gimana sih cara saya mengendalikan diri saya agar tidak deg-degan. Yang kedua, jenis-jenis penguasaan diri. 1. Behavioral control, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Adapun cara yang sering digunakan antara lain dengan mencegah atau menjauhi situasi seperti memilih waktu yang tepat untuk memberikan reaksi atau membatasi intensitas munculnya situasi tersebut. Yang kedua, cognitive control, yaitu kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, dan menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan dengan informasi yang dimiliki oleh individu terhadap keadaan yang tidak menyenangkan. Individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan cara memperhatikan dari segi-segi positif secara subjektif atau memfokuskan pada pemikiran yang menyenangkan atau netral. Yang ketiga, decision control. Kemampuan seseorang untuk memilih suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini atau disetujui. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi dengan baik
dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau mungkin untuk memilih berbagai kemungkinan atau alternatif tindakan tersebut. Yang keempat, information control. Kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian yang menekan kapan akan terjadi, mengapa terjadi, dan apa konsekuensinya. Kontrol informasi ini dapat membantu meningkatkan kemampuan seseorang dalam memprediksi dan mempersiapkan yang akan terjadi, dan mengurangi ketakutan seseorang dalam menghadapi sesuatu yang tidak diketahui sehingga dapat mengurangi stres. Yang kelima, retrospective control, yaitu kemampuan untuk menyinggung tentang kepercayaan mengenai apa atau siapa yang menyebabkan sebuah peristiwa yang menekan setelah hal tersebut terjadi. Jadi individu mencari sebuah makna yang akan terjadi dalam kehidupan, bukan jadinya individu mengontrol setiap peristiwa yang terjadi. Namun individu tersebut berusaha memodifikasi pengalaman yang membuat kita stres tersebut untuk mengurangi kecemasan. 3 ciri-ciri penguasaan diri. A. Kemampuan untuk mengontrol perilaku ditandai dengan kemampuan menghadapi situasi yang tidak diinginkan dengan cara mencegah atau menjauhi situasi tersebut, mampu mengatasi frustasi dan ledakan emosi. 2. Kemampuan menunda kepuasan dengan segera untuk mengatur perilaku agar dapat mencapai sesuatu yang lebih berharga yang dapat diterima oleh masyarakat. 3. Kemampuan mengantisipasi peristiwa dengan mengantisipasi keadaan melalui pertimbangan secara objektif. Yang keempat, kemampuan menafsirkan peristiwa dengan melakukan penilaian atau penafsiran suatu keadaan dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. 5. Kemampuan mengontrol keputusan dengan cara memilih suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan diri. 1. Kepribadian. Kepribadian mempengaruhi kontrol diri dalam konteks bagaimana seseorang yang dengan tipikal tertentu bereaksi dengan tekanan yang dihadapinya dan berpengaruh pada hasil yang akan diperoleh. Yang kedua, situasi. Biasanya situasi berperan penting dalam proses kontrol diri, karena terkadang dalam situasi tertentu yang membuat kita terdesak, kita lupa bagaimana sih cara kita mengontrol diri kita. Yang ketiga, etnis atau budaya, mempengaruhi diri dalam bentuk keyakinan atau pemikiran di mana setiap kebudayaan tertentu memiliki atau nilai yang membentuk cara seseorang berhubungan atau bereaksi dengan lingkungan. Ya, terkadang dalam suatu budaya ada yang masyarakatnya kurang bisa mengendalikan diri terhadap emosinya gitu. Yang keempat, pengalaman. Pengalaman akan membentuk proses pembelajaran pada diri seseorang. Ya, dengan pengalaman yang banyak kita dapat membuat diri kita mengontrol diri. Kayak semakin besar kan, kenapa sih kita harus marah-marah? Kenapa sih kita harus nyalahin seseorang gitu? Yang kelima, usia. Bertambahnya usia pada dasarnya akan diikuti dengan bertambahnya kematangan dalam berpikir dan bertindak. Oke, kontrol diri berperan penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain atau interaksi sosial. Ini dikarenakan
kita hidup dalam kelompok atau masyarakat. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian, kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Seluruh kebutuhan hidup kita terpenuhi dari bantuan orang lain, begitu pula kebutuhan psikologis dan sosial kita. Oleh karena itu, agar kita dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup ini, dibutuhkan kerjasama dengan orang lain dan kerjasama dapat berlangsung dengan baik ketika kita mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Dan karena kita tahu kita hidup berinteraksi yang dalam kelompok, kita bisa memilih untuk tidak masuk ke kelompok yang bisa membuat psikologi kita atau mental kita tergoncang. Karena terkadang nih, banyak orang tuh yang mulutnya jahat, nggak ngerti kayak gimana perasaan kita. Jadi dengan mereka yang mulutnya jahat, susah tuh kan mengontrol diri. Sebaiknya yang seperti itu kita tegur. Kalau emang mereka tidak bisa ditegur, ya kita jauhin aja. Tarik diri kita dari mereka. Buat apa sih? Kita ngerusak mental kita sendiri karena orang tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya. Baiklah, sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.